Juga tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut sudah dipenuhi. Solusi yang kita cari bukanlah agar rumah sakit dapat menampung lebih banyak orang sakit, dan juga bukan yang harus kita lakukan bukanlah agar orang sakit tidak tambah sakit, melainkan bagaimana agar orang-orang tidak sakit. Perlu diperhatikan. Yang kedua, kita melihat ruang-ruang di Rumah Sakit Bajau yang sudah tidak memadai. Mengapa saya mengatakan demikian? Berdasarkan survei yang kami lakukan di Rumah Sakit Bajau pada tanggal 5 Maret tahun 2024, di mana tabung gas diletakkan begitu saja di lorong rumah sakit. Maka ini menjadi hal yang ironi, Dewan Juri yang saya hormati. Bagaimana bisa ketika fasilitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasien justru diletakkan begitu saja? Dan berbicara mengenai fasilitas yang diletakkan begitu saja, sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Mana pendukung dari SMA Seminari? Mana pendukung dari SMA S Regina Pacis? Mosi yang akan diperdebatkan yaitu Dewan ini setuju bahwa pembangunan RSUD Latte Bajawa dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Yang menjadi tim pro adalah SMA S Regina Pacis dan tim kontra dari SMA Seminari. Kesempatan pertama saya berikan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri, dimulai dari sekarang. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Recis bisa, Recis bisa, Recis tetap bersatu, tetap semangat dan optimis. Dewan juri yang kami hormati, rekan pendebat dari tim kontra yang kami kasih, perkenalkan saya Dinda Ngea sebagai pembicara pertama dari tim pro. Di samping saya Grace Reo sebagai pembicara kedua dari tim pro, dan di samping Grace Talianiki sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah. Berikutnya saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri, dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Selamat sore Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan perdebatan kami dari tim pro yang kami cintai, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Kami perwakilan dari SMA Seminari Santo Yohanes Bergmanus Toda Belu akan bertindak sebagai tim kontra dengan saya Gio Dewa selaku pembicara pertama, saudara Gio Demung selaku pembicara kedua, dan juga saudara Olananga selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus yang meriah. Penonton harap tenang. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara pertama dari tim pro. Waktu dimulai dari sekarang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, rekan pendebat dari tim kontra yang saya kasih, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini, Rumah Sakit Latte meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Oleh karena itu pada mosi ini saya mengambil dua variabel. Variabel yang pertama adalah pembangunan. Pembangunan adalah proses, cara tersistematis untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Mengapa dikatakan berkualitas? Karena tersistematis. Nah, contoh dari pembangunan berkualitas dan tersistematis itu sendiri adalah pembangunan Rumah Sakit Latte. Yang kedua adalah taraf kesehatan. Taraf kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni dalam mencegah penyakit dengan melakukan upaya-upaya terorganisir. Saya akan menjabarkan beberapa alasan mengapa Rumah Sakit Latte dibangun dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Yang pertama, Rumah Sakit Latte dibangun melewati proses dan sidang yang dilakukan oleh anggota DPR dan
dan perencanaannya sudah dari tahun 2020. Oleh karena itu, ketika sudah dibangun dan disahkan, artinya pemerintah melihat bahwasanya dengan pembangunan rumah sakit Latte memiliki dampak positif jangka panjang, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bupati Ngada Bapak Andreas Paru pada pembukaan Hardiknas tanggal 2 April lalu, di mana pendasaran dibangunnya rumah sakit Latte dikarenakan kepadatan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Bajawa, dan dengan pelayanan kesehatan dan dengan kepadatan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itulah mengapa para anggota DPR melakukan sidang dan melakukan adanya pembangunan rumah sakit Latte. Yang kedua adalah kondisi rumah sakit Bajawa yang tidak relevan dengan keadaan saat ini. Hal ini ditunjang dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngada yang mengalami peningkatan sebanyak 6.482 jiwa pada tahun 2023. Maka ketika terjadi pertumbuhan penduduk, tentu saja arus mobilitas seperti arus lalu lintas akan semakin meningkat yang berimbas terhadap sirkulasi udara yang tidak sehat karena kepadatan penduduk. Dewan juri yang kami hormati, ketika berbicara mengenai orang sakit, tentu saja orang sakit harus memiliki sirkulasi udara yang sehat dan juga tata ruang yang luas. Namun kita melihat realitas dan fakta pada saat ini di mana rumah sakit Bajawa tidak dapat memenuhi hal tersebut. Dan berbicara mengenai orang sakit, rumah sakit Bajawa tidak layak dalam menampung dan merawat orang sakit karena sudah memenuhi kapasitas, sehingga dapat saya katakan rumah sakit Bajawa dapat membuat orang sakit menjadi tambah sakit. Berdasarkan wawancara kami bersama Bapak Hieronymus Due selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada pada tanggal 5 Maret, beliau menyatakan bahwasannya luas lahan rumah sakit Bajawa saat ini bahkan tidak mencapai 1 hektar, yang dimana dibangun dari tahun 1970 dan tidak pernah direnovasi, yang artinya saat ini rumah sakit Bajawa tidak memenuhi standar rumah sakit yang berkualitas. Yang ketiga, mengapa rumah sakit dibangun di Latte? Luas lahan rumah sakit Latte mencapai 16 hektar area, yang artinya setara dengan 160.000 meter. Maka dengan lahan yang luas dan juga cuaca yang memadai membuat pemerintah menetapkan Latte sebagai lokasi untuk membangun rumah sakit baru. Dan pembangunan rumah sakit Latte atau rumah sakit Latte telah memenuhi standar rumah sakit yang berkualitas, yaitu yang pertama jauh dari kebisingan, yang kedua pembangunan jangka panjang, yang ketiga suhu dan cuaca yang mendukung, dan yang keempat fasilitas parkir yang memadai. Maka dari itu dengan pembangunan rumah sakit Latte yang memenuhi standar rumah sakit berkualitas yang dimana tidak dapat dicapai oleh rumah sakit Bajawa, tentu saja dengan pembangunan rumah sakit ini sebagai bentuk evaluasi, maka pembangunan rumah sakit Latte meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Silahkan. Saudara mengatakan bahwa dengan pembangunan RSUD yang baru bisa meningkatkan taraf kesehatan. Namun bukankah percuma saja kita membangun rumah sakit yang baru, sedangkan orang sakit terus berdatangan tanpa ada pencegahan dari penyakit itu sendiri? Ya baik, terima kasih. Maka dari itu saudari, kenapa inilah yang menjadi pendasaran rumah sakit Latte dibangun. Saya yakin saudari pasti pernah melihat keadaan rumah sakit Bajawa yang dimana tidak relevan dengan keadaan saat ini, dimana rumah sakit Bajawa tidak dapat menampung orang sakit. Maka ketika rumah sakit Bajawa tidak dapat menampung orang sakit, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya rumah sakit Bajawa bisa membuat orang sakit menjadi tambah sakit. Maka interupsi yang telah saudari berikan menjadi pendasaran mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kita pada sore hari ini. Yang keempat, di sisi lain pemerintah telah melakukan pengembangan fasilitas di puskesmas yang ada di Kabupaten Ngada. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara kami bersama Bapak Hieronymus Due. Silakan. Rupanya saudara pembicara pertama dari tim pro tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Saya mengatakan bahwa percuma saja rumah sakit dibangun baru dengan kualitas yang lebih tinggi, dengan segala macam yang lebih berkualitas, namun apabila tidak ada pencegahan pada penyakit yang mendasari kenapa masyarakat menjadi tidak sehat, bukankah itu adalah hal yang bodoh? Ya baik, terima kasih. Maka dari itulah saudari, hadirnya rumah sakit justru untuk melakukan pencegahan-pencegahan seperti yang telah saudari kan. Oleh karena itu saudari perlu mendengar apa yang telah saya sampaikan. Di sisi lain pemerintah tidak sedang menutup mata. Pemerintah telah melakukan pengembangan fasilitas-fasilitas di puskesmas yang ada di Kabupaten Ngada, di mana pada akhir 2023 pemerintah telah meresmikan 12 polindes menjadi 12 puskesmas, dan pemerintah telah meresmikan pada awal tahun 2024 pemerintah telah meresmikan 5 puskesmas.
Bagaimana bisa saudara mengatakan bahwa rumah sakit yang baru dapat meningkatkan taraf kesehatan, sedangkan rumah sakit tugasnya untuk mengobati bukan mencegah penyakit? Ya baik, terima kasih. Oleh karena itu saudari perlu mengerti arti dari taraf kesehatan masyarakat itu sendiri, di mana ilmu dan seni dalam mencegah penyakit dan juga melakukan upaya-upaya terorganisir, dan upaya-upaya terorganisir ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan tentu saja kita temukan di rumah sakit dan juga di puskesmas seperti yang telah saya sebutkan. Maka inilah yang menjadi pendasaran mengapa kami menuju mosi perdebatan kita pada sore hari ini. Di sisi lain Bapak Ibu Dewan, di sisi lain Dewan Juri yang saya hormati, pemerintah tidak sedang menutup mata, di mana pemerintah telah melakukan adanya pembangunan terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten Ngada, di mana pada akhir 2023 terdapat 12 polindes yang telah ditetapkan menjadi puskesmas, dan pada awal tahun 2024 terdapat 5 puskesmas yang telah diresmikan. Oleh karena itu membuktikan bahwasanya dengan adanya rumah sakit Lahti tidak hanya memberikan dampak atau tidak hanya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, tetapi rumah sakit Lahti adalah bentuk pembangunan berkelanjutan. Maka pembangunan berkelanjutan inilah yang merupakan pendasaran di mana rumah sakit Lahti tentu saja meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Selain itu di sini saya membuat satu analogi, di mana ketika kita berbicara mengenai pembangunan tidak seperti lombok yang ketika dimakan langsung merasakan rasa pedih saat itu juga, tetapi berbicara mengenai pembangunan berarti berproses. Terima kasih. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Jalan-jalan ke Kampung Naru, ketemu dengan Om Rakat, sekalipun RSUD baru, taraf kesehatan tak akan meningkat. Selamat sore Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan perdebatan kami dari tim pro, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Kebutuhan pelayan kesehatan lewat rumah sakit sangat urgen, mengingat RSUD Bajawa yang berada di pusat kota Bajawa sudah tidak cukup layak. RSUD Bajawa dibangun pada tahun 1978 dan belum ada perbaikan berarti. Tidak hanya itu, lokasinya yang sempit dan dihimpit oleh permukiman warga dan sejumlah fasilitas umum lainnya seringkali menghambat pelayanan dan tidak ada peluang untuk pengembangan. Karena hal inilah Bupati Ngada Andreas Paru membuat program pembangunan RSUD Lahti Bajawa untuk mewujudkan masyarakat Ngada yang unggul khususnya dalam bidang kesehatan. Niat dan tujuan yang begitu mulia dan patut diapresiasi. Namun sangat disayangkan hal ini sebenarnya salah besar. Mengapa kami katakan demikian? Karena sebenarnya apabila kita ingin meningkatkan taraf kesehatan adalah dengan cara mencegah penyakit, bukan dengan membuat fasilitas yang lebih baik. Karena percuma saja fasilitas baik kalau seandainya orang sakit terus berdatangan. Atas dasar inilah Dewan Juri yang kami hormati serta rekan-rekan perdebatan kami dari tim pro, kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini yang berbunyi pembangunan RSUD Lahti Bajawa dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam inti argumentasi saya akan membidas beberapa pernyataan kurang kritis yang disampaikan oleh pembicara manis dari tim pro. Saudara mengatakan bahwasanya RSUD dengan kualitas tinggi dapat meningkatkan kesehatan. Namun perlu kita semua ketahui, rumah sakit tugasnya adalah mengobati, bukan mencegah. Logika berpikirnya seperti ini Dewan Juri yang kami hormati. Percuma dibangun rumah sakit baru dengan fasilitas yang megah sekalipun, tetap kalau ada orang sakit yang berdatangan 10, 20, 50 orang sakit, apa yang akan meningkat? Mereka oke diobati, mereka dapat pengobatan dari rumah sakit. Namun yang meningkat adalah angka orang sakit, sedangkan angka kesehatan masyarakat terus saja menurun. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mencari tahu kenapa bisa masyarakat itu tidak sehat. Masyarakat tidak sehat karena adanya penyakit. Berarti yang harus dilakukan adalah mencegah penyakit itu sendiri agar masyarakat semuanya sehat, tidak ada yang sakit dan tidak perlu masuk ke rumah sakit. Jadi bisa saja tetap menggunakan RS. Jadi tidak perlu membangun RSUD yang baru, karena kalau penyakitnya terus berdatangan maka hal ini percuma, karena yang akan meningkat adalah angka orang sakit, bukan angka orang sehat. Untuk mendukung ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kami
perdebatan kita pada sore hari ini, kami memiliki dua argumentasi pokok yang akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih terperinci oleh pembicara 2 dan juga pembicara 3 dari tim kami. Argumentasi pokok kami yang pertama ialah taraf ekonomi berpengaruh sangat besar terhadap tingkat kesehatan. Kami yakin kedua hal ini berkaitan erat dan faktanya memanglah demikian. Mengapa kami berani mengatakan demikian, Dewan Juri yang kami hormati? Karena apa? Orang sehat belum tentu bisa membangun ekonomi. Namun apabila ekonominya meningkat, taraf kesehatan sudah pasti bisa meningkat. Ada pula data yang kami peroleh untuk membuat perbandingan dengan negara Indonesia. Pada tahun 2021, pendapatan per kapita Indonesia 62,2 juta, pada tahun 2022 68,7 juta. Sedangkan angka harapan hidup Indonesia dari tahun 2021 ke 2022 meningkat 0,1% dari 73,5 tahun hingga 73,6 tahun. Nah, berarti di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ekonomi, silakan. Ya baik, terima kasih saudara menyatakan bahwasanya untuk meningkatkan taraf kesehatan maka kita harus mencari tahu kenapa masyarakat tidak sehat. Maka ini yang menjadi pendasaran mengapa anggota DPR melakukan pembangunan rumah sakit latte, di mana kita melihat bahwasanya pembangunan rumah sakit latte lahir dari persoalan yang ada pada rumah sakit Bejauh, di mana rumah sakit Bejauh tidak layak untuk menampung orang sakit. Maka dari itulah mengapa hal ini yang menjadi pendasaran rumah sakit latte dibangun, dan secara tidak langsung saudara sedang menyetujui posisi kami. Sebelumnya saudara menyatakan bahwa apabila pasien dirawat di rumah sakit Bajawa, maka pasien yang sakit akan tambah sakit. Maka dibangun rumah sakit yang baru supaya yang sakit tidak tambah sakit melainkan sembuh. Namun apabila kita mau meningkatkan taraf kesehatan, kita tidak hanya membuat orang sakit tersebut sembuh, tapi kita harus membuat bagaimana orang jangan sakit sehingga taraf kesehatan meningkat. Percuma rumah sakit baru, karena kalau seandainya orang sakit terus meningkat. Silakan. Ya baik, terima kasih. Oleh karena itu saudara perlu mengerti mengenai realitas rumah sakit Bejauh saat ini, di mana rumah sakit Bejauh tidak relevan dengan keadaan saat ini, di mana pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngada meningkat, dan kita melihat bahwasanya pada ruangan kelas 3 yang seharusnya diisi oleh 3 pasien justru diisi oleh 6 pasien. Ini membuktikan bahwasanya justru dengan hadirnya rumah sakit Bejauh membuat orang sakit menjadi tambah sakit. Oke, di ruangan kelas 3. Nah, kenapa mereka bisa masuk ke ruangan itu? Karena mereka sakit. Coba kalau seandainya yang pemerintah lakukan adalah pencegahan terhadap penyakit ini, maka mereka tidak akan memasuki ruangan baik kelas 1, 2 maupun 3, Dewan Juri. Maaf saya masih menjawab interupsi dari saudara. Sehingga sebenarnya apa yang pemerintah lakukan adalah hal yang keliru. Yang seharusnya pemerintah lakukan seharusnya mencegah penyakit sehingga tidak perlu ada orang sakit yang masuk ke dalam rumah sakit. Silakan saudara. Ya baik, terima kasih. Oleh karena itu saudara perlu mengerti mengenai mekanisme dari pembangunan rumah sakit Bejauh, mengenai pembangunan rumah sakit latte, di mana pembangunan rumah sakit latte justru untuk mencegah seperti hal yang telah saudara sebutkan. Rumah sakit tugasnya mengobati, sekali lagi saya katakan Dewan Juri. Rumah sakit bukan mencegah. Karena apa? Orang datang ke rumah sakit untuk mengobati apabila mereka terkena penyakit, bukan untuk pergi mencegah penyakit. Karena yang harus pemerintah lakukan ialah mencegah penyakit dengan cara apa? Silakan simak argumentasi kami. Saya lanjutkan. Simpulannya, ekonomi akan berpengaruh terhadap bisa tidaknya seseorang tingkatkan kesehatannya. Dengan cara apa? Dengan cara mencukupi asupan gizi dan juga makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Karena apa? Karena dapat terjamin gizi dan juga nutrisinya. Ketika gizi dan juga nutrisinya cukup, masyarakat tentu tidak akan terkena penyakit. Sehingga mau rumah sakit baru tidak perlu dibangun, mau rumah sakit lama sekalipun yang ruangannya sudah penuh, ketika masyarakat tidak ada yang sakit, berarti tidak ada yang datang. Berarti itulah yang kita namakan kesehatan masyarakat meningkat, karena lebih banyak yang sehat daripada yang sakit. Ada pula argumentasi pokok kami yang kedua ialah pembangunan tak mampu meningkatkan taraf kesehatan karena minimnya pengetahuan atau kesadaran kolektif masyarakat Ngada. Atas dasar 2 argumentasi inilah Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan perdebatan kami dari tim pro serta hadirin yang kami banggakan. Kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju terhadap mosi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara kedua dari tim pro. Dimulai dari sekarang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
yang saya hormati Dewan Juri serta moderator, dan yang saya cintai rekan pendebat dari tim kontra, singkatnya hadirin sekalian. Dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Late dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada. Sebelum masuk pada inti argumen saya akan membidas beberapa pernyataan dari pembicara pertama tim kontra. Sebelumnya pembicara pertama menyatakan bahwa RSUD Bajawa tidak cukup layak untuk melayani orang sakit, dan yang kedua RSUD Bajawa dihimpit oleh warga. Maka perlu saudara ketahui, atas dasar itulah pemerintah membangun Rumah Sakit Late. Karena apa? Karena Rumah Sakit Late adalah bentuk evaluasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Dan di sini, apakah saudara ingin ketika ada orang sakit atau saudara sendiri yang sakit, saudara menikmati Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang sudah tidak sesuai dengan standar kesehatan dan dikatakan tidak layak? Baik, saya akan melanjutkan pada inti argumen saya pada sore hari ini. Rumah sakit memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada orang sakit maupun yang membutuhkan pelayanan tenaga medis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur bahwa rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dan efektif. Dan yang dimaksudkan pelayanan secara paripurna dan efektif adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Di sini saya akan menjabarkan mengapa kami setuju Rumah Sakit Umum Daerah Late dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada. Yang pertama, Rumah Sakit Late adalah bentuk evaluasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Berdasarkan wawancara kami bersama Bapak Domirato selaku Kabid Rekamedik dan Keperawatan pada tanggal 5 Maret 2024 menjelaskan bahwa keadaan RSUD Bajawa sudah tidak sesuai standar kesehatan dan tidak layak untuk dijalankan dalam jangka panjang dikarenakan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, di RSUD Bajawa ruang rawat inap sudah tidak mencukupi. Berdasarkan standar Kemenkes nomor 24 tahun 2016, jarak antara tempat tidur ruang rawat inap minimal 1,5 meter dan jumlah minimal pasien dalam satu ruangan adalah 4 orang. Namun fakta dan realitas yang ada, Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tidak memenuhi standar tersebut. Karena apa? Karena pada satu ruangan, yakni ruangan kelas C, terdapat 6 tempat tidur dan 6 orang yang menikmati ruangan tersebut. Melanjutkan pada argumen saya yang kedua, tidak ada ruang tunggu di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. RSUD Bajawa berada di tengah pemukiman penduduk dengan kondisi dan letaknya yang sangat dekat dengan rumah-rumah warga seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Ditambah lagi Dewan Juri yang saya hormati, kondisi jalan yang sempit yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Perlu diketahui bahwa hal ini tentu saja akan mempengaruhi mobilitas orang-orang yang pergi ke rumah sakit terhambat karena padatnya jalanan atau akses menuju Rumah Sakit Daerah Bajawa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat 2 menyatakan bangunan rumah sakit harus secara mudah, aman, nyaman dan mandiri meliputi fasilitas dan bangunan. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sudah tidak memenuhi standar kesehatan yang telah saya sebutkan. Lebih dari itu, Dewan Juri yang saya hormati, silahkan. Tadi pembicara pertama dari kelompok saudari menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2023 mencapai 6.800 jiwa. Tidak akan menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan itu dapat memenuhi RSUD Late itu sendiri. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami adalah yang terbaik, di mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dari segi bangunan dan segi luas antara Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dan Rumah Sakit Umum Daerah Late, di mana pada bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa bahkan tidak mencapai 1 hektar dibandingkan Rumah Sakit Umum Daerah Late yang mencapai 16 hektar. Dari perbedaan tersebut sudah terlihat jelas bahwa tentu saja Rumah Sakit Umum Daerah Late mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dari segi apa? Dari segi pemenuhan fasilitas dan
dan bangunan. Perlu saudara ketahui, orang sakit membutuhkan ruangan yang lebih luas, maka hadirnya rumah sakit Latte adalah tepat sasaran. Sebaliknya ketika kita hanya tertuju pada rumah sakit Bejawa yang sejatinya sudah dikatakan tidak layak, maka tentu saja tidak dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada. Melanjutkan pada argumen saya, Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tidak memiliki, silahkan. Tadi saudara begitu mengagung-agungkan fasilitas yang disediakan oleh RSUD Latte. Namun perlu saudari ketahui bahwa lebih dari 50% masyarakat Ngada adalah petani, yang dimana penghasilan rata-ratanya di bawah 5,23 juta. Jika dikalkulasikan berarti sekitar 400-an ribu per bulan. Bukankah ini sangat minim untuk mengakses layanan kesehatan itu? Ya baik, terima kasih. Ketika kita mendapatkan layanan kesehatan, kita tidak melihat dari segi ekonomi. Kita melihat apakah orang sakit, kita melihat dari segi orang sakit yang akan datang. Pemerintah dan tenaga medis tentu saja akan melayani orang sakit, tidak dilihat dari latar belakang mereka itu sendiri. Melanjutkan pada argumen saya, berdasarkan faktor dan alasan tersebut, maka pembangunan RSUD Latte adalah tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut, di mana pembangunan rumah sakit umum daerah Latte dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai dan mendukung untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada. Masuk pada inti argumen saya yang kedua, pembangunan RSUD Latte menjawab kebutuhan masyarakat, di mana pembangunan RSUD Latte menjawab masyarakat atas fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, contohnya seperti pembangunan poli. Berdasarkan wawancara kami bersama Bapak Hieronimus Due selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada pada tanggal 5 Maret, di RSUD Latte telah menyiapkan 24 ruangan untuk poli, dan yang sudah dioperasikan ada 3 poli, yakni poli gigi, fisioterapi, dan penyakit kulit dan kelamin. Sementara kita melihat perbandingan di Rumah Sakit Umum Bajawa yang hanya menyediakan 7 poli, maka hal inilah yang saya sebut dengan peningkatan fasilitas dan bangunan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Latte. Dewan juri yang saya hormati, pembangunan Rumah Sakit Latte dianalogikan seperti kita menanam pohon, di mana kita membutuhkan waktu dan perawatan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Dimulai dari sekarang. Dewan juri yang kami hormati, rekan-rekan berpikir kami dari tim pro, serta audiens yang kami banggakan. Kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita pada sore hari ini, yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Ngada dapat ditingkatkan dengan kehadiran RSUD Latte. Sebelum masuk ke dalam inti argumentasi kami, saya akan menggarisbawahi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari kubu pro. Saudari pembicara pertama dari kubu pro menyatakan bahwa rumah sakit dapat mencegah penyakit. Saudari perlu ketahui bahwa rumah sakit tidak dapat mencegah, rumah sakit dapat mengobati. Pencegahan itu dilakukan dengan sosialisasi dan imunisasi yang dilakukan oleh puskesmas, bukan oleh rumah sakit. Lalu saudari menyatakan bahwa peningkatan jumlah puskesmas dan poliklinik dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Kami setuju dengan pendapat saudari, dan ini menunjukkan bahwa saudari justru mendukung ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita pada sore hari ini, karena yang meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada adalah puskesmas dan poliklinik, bukan RSUD Latte. Lalu saudari pembicara kedua dari kubu pro menyatakan, mengeluarkan statement bahwa orang sakit tidak memperhatikan ekonomi. Tentu saja kami setuju dengan pendapat dari saudari, tetapi perlu saudari ketahui bagaimana orang tersebut dapat membayar layanannya. Tentu saja tidak gratis, bukan? Masuk ke dalam inti argumentasi kami yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat, yang menyatakan bahwa taraf ekonomi berpengaruh lebih besar terhadap tingkat kesehatan. Kami yakin bahwa kedua hal ini sangat berkaitan erat, dan faktanya memanglah demikian.
Kami dapat mengambil contoh dari pendapatan per kapita bruto dari pendapatan per kapita Indonesia dengan harapan hidup dari Indonesia itu sendiri. Pendapatan per kapita Indonesia atau gross national income pada tahun 2021 sebesar 4.170 US dollar yang senilai dengan 62,2 juta. Lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 4.580 US dollar yang berarti 68,7 juta. Lalu angka harapan hidup meningkat dari 73,5 pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,6 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat kesehatan masyarakat. Maka Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan berpikir kami dari Kubu Pro serta audiens pencinta debat sekalian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Ngada tidaklah dipengaruhi oleh kehadiran RSUD Late itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh kesejahteraan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, tingkat ekonomi seseorang sangat berpengaruh pada layanan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Perlu saudari dari Kubu Pro ketahui bahwa untuk salah satu layanan dari pemerintah yang disediakan adalah BPJS Kesehatan untuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang seperti telah disebutkan oleh saudari-saudari sekalian. Pada tahun 2024, kelas 1 dari BPJS membayar iuran sebesar 150.000, kelas 2 membayar sebesar 100.000, kelas 3 membayar sebesar 35.000. Namun hasil survei dari data ombudsman.go.id menyatakan bahwa pendapatan rata-rata per bulan dari petani tradisional yang adalah mayoritas pencarian dari mata penduduk di masyarakat Ngada sebesar 5,23 juta. Berarti marilah kita kalkulasikan secara sistematis dan logis. 5,23 juta dalam setahun berarti sekitar 435.000 dalam per bulan. Sedangkan pembayaran iuran BPJS per setiap bulannya adalah 35.000. Hal ini menunjukkan bahwa sisa uang dari masyarakat adalah 400.000. Sedangkan yang kami lansir adalah Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang silakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saudara menyatakan bahwa puskesmaslah yang meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Namun disinilah saudara perlu mengerti perbedaan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan perbedaan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Dan perlu saudara dari tim kontra ketahui bahwa pembangunan puskesmas adalah bentuk pembangunan untuk mendukung rumah sakit umum daerah Late, di mana pembangunan rumah sakit umum daerah Late adalah pembangunan dalam bentuk jangka panjang untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada itu sendiri. Nampaknya saudari dari Kubu Pro kurang mengerti dengan fungsi perdebatan kita pada hari ini, dan nampaknya saudari dari Kubu Pro nampaknya tidak menangkap maksud dari pendapat saya sebelumnya. Yang mengeluarkan statement demikian adalah saudari pembicara pertama dari Kubu Pro, bukan saya sendiri. Lalu demikian saudari mengatakan bahwa pembangunan ini adalah jangka panjang. Lalu bagaimana dengan peningkatan penduduk dari masyarakat Ngada itu sendiri, yang dimana seperti saudari sendiri ketahui bahwa 6.800 jiwa pada tahun lalu. Berarti ini menunjukkan bahwa pada akhirnya dibutuhkan lagi rumah sakit baru. Sabar, saya masih menjawab interupsi dari saudari. Lanjut ke dalam argumentasi kami, bahwa pada akhirnya biaya hidup masyarakat Ngada yang per bulannya adalah 999.000 terpotong menjadi utang 500.000. Silakan. Ya baik, terima kasih. Namun saudara, tadi saya sudah sudah 3 kali mengangkat tangan namun tidak diindahkan oleh saudara. Sebelumnya saudara menyatakan bahwa pembangunan RSUD Late tidak mampu meningkatkan taraf kesehatan. Lantas solusi apa yang dapat saudara berikan ketika kita melihat dari pembangunan rumah sakit daerah Bejawa itu sendiri sudah tidak mencukupi atau tidak melewati standar kesehatan yang bahkan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, poin penting seperti parkiran dan petugas parkir. Saya menangkap apa maksud saudari. Kembali saya menegaskan seperti apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kelompok kami, bahwa pada hakikatnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Percuma saudari membeberkan bagaimana fasilitas yang disediakan oleh RSUD Late kalau tidak dibarengi dengan sosialisasi dan imunisasi yang pada akhirnya mencegah penyakit-penyakit menular. Sehingga percuma adanya pelayanan fasilitas jika tidak dibarengi dengan sosialisasi yang pada akhirnya mampu mencegah. Saya lanjutkan bahwa pada akhirnya selain
layanan akses yang kurang, ekonomi juga mampu meningkatkan stunting yang adalah salah satu masalah yang dialami oleh NTT, karena NTT sendiri adalah salah satu provinsi yang dimana adalah tingkat stunting tertinggi yang menempati posisi pertama dengan tingkat 16%. Atas dasar argumentasi ini, Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan dari kubu pro, serta audiens pencinta debat sekalian, kami dari kubu kontra dengan tegas menyatakan ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita pada sore hari ini yang menyatakan bahwa taraf kesehatan masyarakat Ngada dapat ditingkatkan dengan kehadiran RSUD Late. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim pro. Dimulai dari sekarang. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya kasihi rekan pendebat dari tim kontra, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini, Dewan ini percaya bahwa pembangunan RSUD Late mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Sebelum saya sampai pada inti dari argumen saya akan terlebih dahulu membidas apa yang telah disampaikan oleh pembicara dari tim kontra sebelumnya. Pembicara dari tim kontra mengatakan bahwa puskesmas mencegah terjadinya penyakit dengan melakukan sosialisasi dan sebagainya. Ya, saya setuju dengan argumen saudara. Namun puskesmas hanya untuk mencegah, bukan menghilangkan penyakit. Maka orang sakit masih akan tetap ada. Orang sakit di negara terbaik pun masih akan selalu ada. Maka dari itu, untuk menangani orang sakit yang ada, dibangunlah RSUD Late. Dewan Juri yang saya kasihi, lebih dari itu, saudara dari tim kontra mengatakan bahwa tidak ada pencegahan dari penyakit yang ada di Kabupaten Ngada. Namun saudara dari tim kontra tidak mengatakan atau tidak memberikan contoh penyakit apa yang ada atau yang eksis di Kabupaten Ngada itu sendiri. Lebih dari itu, penyakit yang kita katakan di sini bukan hanya penyakit seperti batuk, pilek, demam, bahkan dan lain-lain, namun juga orang yang terlibat dalam kecelakaan, di mana orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan yang membutuhkan penanganan intensif pergi ke RSUD Bajawa yang tidak mampu menangani atau menampung mereka seperti yang telah dibicarakan oleh pembicara dua sebelumnya. Apakah itu dapat dikatakan RSUD Bajawa mampu meningkatkan taraf atau kualitas dari kesehatan masyarakat Kabupaten Ngada? Melanjutkan pada argumen saya, dengan dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah Late akan membangun sektor lain dan memberikan dampak baik bagi sektor lain. Saudara dari tim kontra tadi sempat mengatakan terkait dengan kebutuhan atau pemenuhan taraf kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh ekonomi. Ya, saya setuju dengan pendapat dari tim kontra. Namun di sini keberadaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Late justru meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada. Dengan apa? Ketika masyarakat tentunya dalam teori sosial, masyarakat cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan akses kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Late adalah pembangunan yang bersifat berkelanjutan dalam arti yang lebih luas, di mana hal ini, pembangunan rumah sakit ini menunjang sektor lain, bukan hanya tentang kesehatan, namun juga perekonomian masyarakat. Maka dari itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Late sejalan dengan hakikat dari pembangunan, yakni cara tersistematis untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas demi banyak orang. Pembangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah Late ini sejatinya adalah langkah awal demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana lebih jauh lagi keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Late menunjang sektor lain yakni ekonomi, dari dalam maupun dari luar, di mana ketika orang-orang datang berobat ke Rumah Sakit Late, tentunya ketika Rumah Sakit Late dibangun, tentunya di sana akan terjadi yang namanya orang-orang tentunya akan pindah atau tinggal di sekitar Rumah Sakit Daerah Late, dan disitulah
perekonomian akan berputar. Dan lebih dari itu, pembangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah Late menyerap banyak tenaga kerja, di mana akan ada tukang ojek yang mengantar dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Ngada untuk pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Late. Yang kedua, warga sekitar dapat membuka warung makan. Yang ketiga adalah apotek swasta. Yang keempat adalah tenaga kerja. Silahkan. Dewan juri yang kami hormati, tadi saudara pembicara ketiga dari Timpro menyatakan bahwa dengan pembangunan RSUD Late kemudian dapat menarik minat masyarakat untuk tinggal di sekitar, membuat permukiman di sekitar RSUD Late. Justru itulah, jika mereka tinggal di sekitar, maka akan menimbulkan penyakit karena limbah dari pembangunan RSUD itu akan berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itulah kemudian pemerintah Ngada mencanangkan pembangunan ini jauh daripada permukiman. Terima kasih. Oke, saya tangkap maksud saudara. Namun yang perlu saudara ketahui di sini adalah bukan berarti masyarakat harus hidup atau tinggal berdempetan dengan rumah sakit seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Rumah Sakit Umum Daerah Late itu memiliki lahan seluas 16 hektar atau setara dengan 160.000 meter persegi. Di mana dengan hal ini tentunya lahan parkir akan luas dan tembok pembatas antara rumah sakit yang berada di tengah dengan di sekitar tembok pembatas yang ada di sekitar tentunya akan jauh. Maka dari itu tentunya hal ini apa yang saudara katakan sebelumnya adalah sebuah asumsi. Silahkan. Tadi saudara sempat menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Justru bukankah sebaliknya, ekonomi masyarakatlah yang kemudian meningkatkan kesehatan. Karena percuma saja meningkatkan pembangunan kesehatan sementara masyarakat ekonominya terpuruk dan tidak bisa mengakses kesehatan tersebut. Ya saya tangkap maksud saudara. Maka dari itu, itulah di mana ada hukum timbal balik antara pembangunan dengan perekonomian warga. Di mana dengan pertumbuhan, dengan adanya pembangunan rumah sakit akan meningkatkan perekonomian. Dengan peningkatan perekonomian, maka kesehatan masyarakat juga akan ikut terjamin, saudaraku. Melanjutkan pada argumen saya, dengan hal ini maka keberadaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Late menarik lapangan kerja di tengah pertumbuhan penduduk yang ikut meningkat seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu sebelumnya. Lebih dari itu, ketika hal ini terjadi karena adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Late, maka disitulah letak sebuah pembangunan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Ngada. Saya analogikan seperti ini. Ketika petani memberikan pupuk bagi tanaman coklat, bukan hanya coklatnya saja yang bertambah besar, tapi batangnya, daunnya, bahkan tanah yang menjadi tempat bertumbuhnya tanaman tersebut ikut subur. Maka dari itu saudaraku dari tim kontra perlu mengetahui bahwa sejatinya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Late dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada dan taraf kesehatan atau ekonomi yang saudara dari tim kontra maksudkan. Sama halnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah Late. Ketika pemerintah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Late, maka sektor lainnya pun akan ikut meningkat. Ketika hal ini terjadi, maka sejatinya akan berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan adanya penyerapan tenaga kerja dan pembangunan sektor lain. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk para peserta. Harap tenang. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Dimulai dari sekarang. Precium libram remedi preventionis uncie. Terjemahannya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Selamat sore Dewan Juri yang kami hormati, rekan perdebatan kami dari Kolega Pro, serta hadirin yang kami banggakan. Saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra sekali lagi menegaskan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini yang berbunyi, Dewan ini setuju bahwa pembangunan RSUD Late Bajawa dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Adapun argumentasi pokok yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara dua dari tim kami, yaitu ekonomilah yang harus didahulukan untuk kemudian dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.
Di sini saya akan memaparkan inti argumentasi pokok kami yang kedua, yaitu pembangunan tak mampu meningkatkan taraf kesehatan karena minimnya pengetahuan atau kesadaran kolektif daripada masyarakat ngada. Namun sebelum saya melangkah jauh ke dalam inti argumentasi pokok kami yang kedua, terlebih dahulu saya akan menyangga kegagalan berpikir dari saudara-saudara pembicara pro. Pertama, saudara pembicara pertama dari tim pro menyertakan perspektif atau pendapat dari Bupati Ngada. Justru itulah saudara, dengan hadirnya mosi ini kami ingin menentang pendapat atau perspektif daripada Bupati Ngada. Kemudian saudara juga menyatakan tentang memenuhi standar rumah sakit karena sebagai bentuk perbaikan dari rumah sakit sebelumnya. Logika berpikir macam apakah ini saudara? Seharusnya jika mau menilik standar rumah sakit bukan dibandingkan dengan rumah sakit yang lama sebelumnya, tetapi harus dibandingkan dengan rumah sakit yang jauh lebih maju, sehingga kita bisa katakan bahwa pembangunan RSUD Latte Bajawa itu berkualitas atau rumah sakitnya elit. Kemudian saudara pembicara dua dari kubu pro menyatakan tentang Lombok, dalam analogi saudara bahwa Lombok baru dimakan terasa pedis dan itu tidak berlaku dalam kesehatan. Artinya sebagaimana tadi saudara katakan bahwa pembangunan RSUD ini berjangka panjang, tetapi analogi saudara jika saya kaitkan dengan pasien, peningkatan pasien, justru sekalipun sudah dipindahkan dari RSUD lama yaitu RSUD Bajawa, jika sudah dipindahkan ke RSUD Latte, lama kelamaan meskipun tidak jangka pendek tetapi lama kelamaan akan kemudian mengalami kepadatan di RSUD Latte Bajawa. Oleh karena itu analogi yang saudara pakai justru kembali menentang argumen saudara. Kemudian saudara pembicara ketiga dari kubu kontra menyatakan bahwasanya puskesmas itu pencegahan sementara rumah sakit untuk penanganan. Justru itulah saudara yang menjadi akar permasalahan masyarakat sampai sakit ialah ketidakmampuan mencegah. Oleh karena itu puskesmas lah yang menjadi penting, bukan pembangunan RSUD Latte. Kami lanjut ke dalam inti argumentasi pokok kami yang kedua, yaitu minimnya pengetahuan atau kesadaran kolektif warga Ngada. Dewan juri dan saudara kami dari tim pro, perlu kita ketahui percuma dibangun fasilitas umum berupa rumah sakit, sebab prioritas utama dalam mendongkrak taraf kesehatan masyarakat ialah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan bagaimana supaya masyarakat itu dapat masyarakat Ngada khususnya dapat berperilaku hidup bersih dan sehat? Nah, caranya ialah sosialisasi atau pendidikan kemasyarakatan tentang kesehatan untuk kemudian dapat meningkatkan taraf kesehatan, bukan dengan cara pembangunan sarana prasarana kesehatan. Nah, dalam laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, jumlah kasus penyakit di Kabupaten Ngada teruslah meningkat. Tadi saudara sempat meragukan bahwa kami tidak menjabarkan seperti apa penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Ngada. Maka di sini kami akan membuktikannya. Pertama, sakit malaria ada 4 kasus yang terjadi pada tahun 2023. Lalu sakit TBC sebanyak 193 kasus. Pneumonia 36 kasus, kusta 2 kasus, diare 1706 kasus. Silakan. Saudara tadi sempat menyinggung terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah Latte yang akan penuh ke depannya. Namun yang perlu saudara ketahui di sini adalah pembangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah Latte adalah pembangunan yang bersifat berkelanjutan, di mana rumah sakit ini dapat diperbesar, dilihat atau ditilik dari lahannya yang sebesar 16 hektar are. Justru itulah saudara, jika tidak diimbangi dengan langkah pencegahan, lama kelamaan ruangan di RSUD Latte itu akan dipenuhi dengan pasien yang sakit-sakitan. Oleh karena itu langkah pencegahan yang harus dikedepankan. Tadi kami sudah katakan bahwa pertama, peningkatan ekonomi supaya masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan, dan yang kedua, sosialisasilah sebagai jalan terbaik untuk mencegah supaya masyarakat tidak sakit-sakitan dan tidak memenuhi ruangan RSUD Latte itu. Kami lanjutkan. Lalu ada sakit diare sebanyak 1706, kemudian DBD 53 kasus dan AIDS 57 kasus. Silakan. Yang perlu saudara ketahui di sini adalah pembangunan dari puskesmas yang saudara katakan mampu mencegah penyakit yang timbul di tengah masyarakat adalah demi menunjang pembangunan RSUD Latte. Karena apa? Karena seperti yang saudara dari pembicara 2 tadi katakan sebelumnya, bahwa RSUD Bajawa ini tidak mampu menampung orang sakit lagi, maka dibangunlah puskesmas untuk mencegah atau untuk menunjang pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Sementara
Sementara dibangunnya rumah sakit umum daerah Late ini, maka sejatinya keberadaan dari puskesmas ini adalah sesuatu hal yang berhubungan erat dengan pembangunan dari rumah sakit umum daerah Late. Justru itu saudara, tadi yang kami sampaikan itu apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari kubu saudara. Kemudian kalau saudara membantahnya, berarti saudara membantah apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari kubu saudara mengenai puskesmas lah yang sebagai penunjang kesehatan, bukanlah rumah sakit. Kami lanjutkan. Untuk menyikapi minimnya kesadaran warga Ngada, maka yang semestinya jalan keluarnya daripada untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ialah melalui sosialisasi atau pendidikan masyarakat mengenai kesehatan, supaya masyarakat Ngada khususnya dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perlu kita ketahui apa manfaat sebenarnya dari sosialisasi. Yang pertama, mendorong masyarakat untuk terapkan gaya hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak mengenai pola hidup sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Sosialisasi adalah upaya preventif, sementara pembangunan RSUD Late Bajawa yang sebagaimana yang tadi diagung-agungkan oleh pembicara dari kubu pro itu adalah upaya solutif, sementara yang harus dikedepankan ialah upaya preventif, bukanlah upaya solutif. Oleh karena itulah, atas dasar argumentasi kami yang kedua ini, sekali lagi saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini yang berbunyi, Dewan ini setuju bahwa pembangunan RSUD Late Bajawa dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Yang satu diperhatikan, tapi yang lain jangan diabaikan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk para peserta. Harap tenang. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulan. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pembicara penyimpul akan menyimpulkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim pro. Mengenai mosi perdebatan kita sore hari ini, Rumah Sakit Late meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Maka berbicara mengenai pembangunan atau proses cara tersistematis, maka bukti nyata dari proses tersistematis tersebut adalah pembangunan Rumah Sakit Late. Dan pada hemat kami sebagai tim pro, tentu saja Rumah Sakit Late meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Saya membuat satu analogi di mana berbicara mengenai pembangunan tidak seperti Lombok yang ketika dimakan langsung dirasakan rasa pedasnya pada saat itu juga. Namun berbicara mengenai pembangunan maka memiliki proses dan tahapan, tidak seperti Lombok yang pada saat itu juga merasakan rasa pedisnya. Berbicara mengenai pembangunan memiliki proses dan tahap, maka itulah eksistensi dari pembangunan Rumah Sakit Late itu. Rumah Sakit Late dibangun melalui proses dan sidang yang dilakukan oleh anggota DPR, dan perencanaannya sudah dari tahun 2020, di mana tugas dari anggota DPR atau anggota legislatif sendiri adalah evaluasi, pendanaan, dan pengawasan. Ketika anggota DPR sudah menyetujui bahkan melaksanakan adanya pembangunan Rumah Sakit Late, artinya anggota DPR, Bupati Ngada, dan Rumah Sakit Bajawa sudah melihat bahwasanya pembangunan Rumah Sakit Late tentu saja meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Yang kedua, kita melihat dengan kondisi Rumah Sakit Bajawa saat ini yang tidak relevan dengan keadaan saat ini, di mana hal ini ditunjang dengan pertumbuhan penduduk, di mana pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 6.482 jiwa, yang dimana dapat saya simpulkan bahwasanya dengan adanya pertumbuhan penduduk maka Rumah Sakit Bajawa tidak dapat mengimbangi hal tersebut. Maka melihat dengan kondisi dari Rumah Sakit Bajawa yang tidak dapat menampung orang sakit, maka hal inilah menjadi pendasaran mengapa pemerintah membangun Rumah Sakit Late. Dan kita melihat bahwasanya dengan hadirnya Rumah Sakit Bajawa, di mana kita melihat dari berbagai aspek, salah satu aspeknya adalah pembuangan atau AMDAL dari Rumah Sakit Bajawa yang terletak sangat dekat dengan rumah warga. Maka
maka hal ini justru akan membuat masyarakat di sekitar daerah rumah sakit Bajawa akan semakin sakit. Maka hal inilah yang telah dipersoalkan oleh pembicara ketiga, yang dimana ketika rumah sakit rumah sakit Bajawa tidak dipindahkan ke rumah sakit Late, tentu saja masyarakat yang sakit akan semakin sakit. Berbicara mengenai rumah sakit Bajawa yang tidak relevan dengan keadaan saat ini, tidak hanya mengenai pelayanan yang tidak hanya mengenai birokrasi dalam memberikan pelayanan, namun juga kita melihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah ruang parkir yang tidak memadai. Di sini saya membuat satu ilustrasi bagaimana ketika terdapat pasien gawat darurat yang ada dalam ambulans dan harus masuk ke dalam ruang gawat darurat tersebut, namun terhalang dengan motor-motor yang terletak di depan rumah sakit Bajawa. Tentu saja hal itu adalah suatu hal yang ironi. Maka dari situlah pemerintah melihat bahwa perlu membangun rumah sakit Late untuk mencegah hal sekecil itu yang sebenarnya perlu diperhatikan. Yang kedua, kita melihat ruang-ruang di rumah sakit Bajawa yang sudah tidak memadai. Mengapa saya mengatakan demikian? Berdasarkan survei yang kami lakukan di rumah sakit Bajawa pada tanggal 5 Maret tahun 2024, di mana tabung gas diletakkan begitu saja di lorong rumah sakit. Maka ini menjadi hal yang ironi, Dewan Juri yang saya hormati. Bagaimana bisa ketika fasilitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasien justru diletakkan begitu saja. Dan berbicara mengenai fasilitas yang diletakkan begitu saja, maka memungkinkan bahwasanya pasien juga akan dibiarkan begitu saja, di mana akan terjadi birokrasi dalam memberikan pelayanan. Artinya rumah sakit Bajawa tidak dapat memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, sehingga dapat saya katakan masyarakat yang sakit akan semakin sakit. Lalu ketika kita berbicara mengenai kesehatan, maka akan selalu berhubungan dengan perspektif ekonomi. Ketika masyarakat sudah terpenuhi secara taraf kesehatan, tentu saja akan terpenuhi secara ekonomi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena masyarakat yang sehat tentu saja akan produktif, dan masyarakat yang produktif tentu saja akan memenuhi ekonominya. Maka hal inilah yang menjadi pendasaran mengapa kami mendukung mosi perdebatan kita pada sore hari ini. Dan mengapa rumah sakit harus dibangun di Late? Karena kita melihat kualitas, atau karena kita harus mengikuti dengan adanya indikator dari rumah sakit yang berkualitas, dan hadirnya rumah sakit Late justru mencapai indikator dari rumah sakit yang berkualitas itu sendiri. Dan tentu saja ketika rumah sakit Late mencapai indikator rumah sakit yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ngada. Oleh karena itu, dari pendasaran argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kedua dan ketiga yang menjadi alasan utama mengapa kami menyetujui mosi perdebatan kita pada sore hari ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya pembicara dari tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Wajahnya putih seputih kertas, mimpinya tinggi setinggi langit. Percuma rumah sakit berkualitas kalau rakyat tetap sakit. Selamat sore Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan perdebatan kami dari tim pro yang kami kasih, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Hingga saat ini kami dari tim kontra tetap teguh pada pendirian kami untuk tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada sore hari ini yang menyatakan pembangunan RSUD Late Bajawa dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ngada. Dewan Juri yang kami hormati, sekurang-kurangnya kami memiliki dua argumentasi pokok untuk mendukung ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kami pada sore hari ini, yang telah dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara 2 dan juga pembicara 3 dari tim kami. Kedua argumentasi kami didasari dengan sebuah pepatah, yakni pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ada pula argumentasi pokok kami yang pertama, yakni taraf ekonomi berpengaruh sangat besar terhadap tingkat kesehatan. Kami yakin kedua hal ini sangatlah berkaitan erat. Faktanya memang demikian. Mengapa kami katakan demikian? Karena orang sehat belum tentu bisa membangun ekonomi. Tetapi bila ekonominya meningkat, taraf kesehatan sudah pasti bisa meningkat. Kita buat perbandingan dengan negara Indonesia. Dari tahun 2021 hingga tahun 2022, pendapatan per kapitanya meningkat dari 62,2 juta ke 68,7 juta. Sejalan dengan hal itu, angka harapan hidup pun meningkat dari 73,5 tahun hingga 73,6 tahun. Berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ekonomi akan berpengaruh terhadap bisa tidaknya seseorang meningkatkan kesehatannya.
dengan cara mencukupi asupan gizi dan juga makan makanan 4 sehat 5 sempurna, karena terjamin gizi serta nutrisinya Dewan Juri. Ketika gizinya cukup, masyarakat tidak akan terkena penyakit. Ada pula argumentasi pokok kami yang kedua, ialah pembangunan tak mampu meningkatkan taraf kesehatan karena minimnya pengetahuan atau kesadaran kolektif masyarakat Ngada. Percuma dibangun rumah sakit sebagus apapun, sebab cara untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada adalah dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana cara tingkatkan kesehatan masyarakat? Kita cari tahu masalahnya di mana. Masalahnya adalah masyarakat tidak sehat. Mengapa masyarakat tidak sehat? Tidak mungkin karena kurangnya fasilitas. Tentu saja masyarakat tidak sehat karena adanya penyakit itu sendiri. Berarti cara untuk tingkatkan kesehatan tersebut adalah dengan mencegah penyakit yang ada, Dewan Juri yang kami hormati. Namun karena kurangnya masyarakat kurang memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan cara sosialisasi kesehatan agar bisa memberdayakan perilaku hidup yang bersih dan juga sehat, sekaligus mencegah penyakit yang terjadi. Ada pula manfaat dari sosialisasi ini, yakni yang pertama, mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak mengenai pola hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian rakyat dalam menjaga kesehatannya. Nah, Dewan Juri, logikanya seperti ini. Apabila rumah sakit penuh ataupun jalan ke rumah sakit itu sempit, sekalipun tempat parkirnya sempit, dan juga tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut sudah dipenuhi, solusi yang kita cari bukanlah agar rumah sakit dapat menampung lebih banyak orang sakit, dan juga bukan yang harus kita lakukan bukanlah agar orang sakit tidak tambah sakit, melainkan bagaimana agar orang-orang tidak sakit, sehingga walaupun hanya 4 tidur sekalipun, kalau tidak ada yang sakit, maka yang meningkat taraf kesehatan. Sedangkan membangun berkamar-kamar yang ada di rumah sakit, maka yang akan meningkat adalah orang sakit yang akan menempati kamar-kamar tersebut, Dewan Juri yang kami hormati. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi, yakni yang pertama adalah peningkatan ekonomi masyarakat Ngada agar bisa menunjang gizi dan juga nutrisi yang cukup sehingga tidak terkena penyakit. Yang kedua adalah sosialisasi tentang pendidikan kesehatan sehingga masyarakat bisa menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tidak harus bikin penuh di rumah sakit, tapi mereka harus belajar bagaimana cara untuk tidak masuk ke rumah sakit, Dewan Juri yang kami hormati. Atas dasar 2 argumentasi inilah kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada sore hari ini yang menyatakan pembangunan RSUD Late Bajawa dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Ngada. Kami percaya dengan 2 argumentasi ini, taraf kesehatan masyarakat Ngada dapat ditingkatkan, Dewan Juri yang kami hormati. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Mana pendukung dari SMA Seminari Toda Belu? Mana pendukung dari SMA S Regina Pacis? Luar biasa. Selanjutnya, saya persilakan kepada para peserta untuk kembali ke tempat duduk. Kita beri aplaus yang meriah.